Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia dan tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai tauladan dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saat datangnya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat nanti sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir hayat menjelang wafat beliau pun yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah satu sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain supaya selamat hidup di dunia dan akhirat. Nasihat ini pada dasarnya kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu apakah nasihat Rasulullah SAW itu, dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku wahai Rasulullah. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Lalu Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Niscaya kau akan menjadi orang yang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Niscaya kamu akan menjadi orang mukmin. Cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari hadis di atas ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya agar dapat selamat hingga kelak di akhirat nanti. Yang pertama, jagalah dirimu dari suatu hal yang haram. Niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pertama yaitu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Ketika di hati sudah hitam dan gelap, maka ibadah pun menjadi malas dan berat. Maka dari itu orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih dan suci hatinya. Semakin bersih hati seseorang hamba dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kunci agar kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan melakukan sholat dengan baik dan benar. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang kedua yaitu ridho Allah dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud di sini dalam pesan Rasulullah yaitu bukan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, akan tetapi kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak pernah merasa iri dan dengki kepada orang lain yang diberikan Allah nikmat yang lebih banyak darinya. Orang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit nikmat kepadanya. Orang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada Allah, ketentuan Allah
adalah suatu keharusan dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal hal itu sangat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga adalah berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Kualitas keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seorang muslim sebelum ia berbuat baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa maka diam. Tidak beriman seorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat adalah cintailah untuk saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang yang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan ucapannya dan perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai orang lain seperti ia cinta pada dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kesehatan itu untuk orang lain. Jika ia mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah pula kebaikan itu untuk orang lain. Jika ia mengharapkan kebahagiaan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kaum Ansor sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan dan kekurangan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Yang kelima, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Agama Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum termasuk ibadah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas itu bisa membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga kelihatan tenggorokannya. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati maka tak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan secara tidak langsung juga ditujukan untuk umatnya. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu dan manfaat. Semoga kita menjadi umat yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.